Welcome to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Happy Sunday Sobat CBC, jumpa lagi di episode ke-51 dari channel CBC ini. Wah, terlihat teman-teman so happy ya, terpancar dari raut wajah teman-teman semua. Apakah itu terjadi karena tiada lain dan tiada bukan atas kemenangan Chelsea 0-1 di kandang Bournemouth saat tandang tadi malam ya. Finally, finally Roberto Sanchez menjawab keraguan dari kita semua dan membuktikan bahwa CBC itu salah dalam memberikan penampilan yang sangat gemilang dan luar biasa. Wow, looks like Chelsea ini sudah mempunyai Martin Paes sendiri ya guys. Ya, Sanchez ini terlihat sangat solid ya, seperti halnya kiper Indonesia saat melawan Arab Saudi dan juga Australia sehingga menyelamatkan gawang dari Indonesia untuk menahan imbang Australia 0-0 kemarin. Aksi gemilang dari Martin Paes ini tertular ke Roberto Sanchez yang juga menyelamatkan penalti yang terjadi atas pelanggaran yang dia lakukan sendiri ya saat dia menerima back pass dari Wesley Fofana yang sangat lemah sehingga bola dapat direbut oleh Bournemouth dan mau nggak mau dia menghalangi bola, laju bola namun terkena kaki dari atau menabrak dari pemain Bournemouth dan juga dia berhasil menahan gempuran dan shooting dari para pemain Bournemouth serta kita mengapresiasi juga Sancho dan Kunku yang mereka berdua ini baru turun di pertengahan babak kedua bahkan di akhir babak kedua. Hah, jujur semestinya Chelsea ini tidak berhak untuk menang ya guys ya karena Maresca ini sepertinya blunder ya dalam memberikan penugasan dan penempatan kepada para pemain Chelsea. Kok bisa begitu, Bang? Ya, kita nanti akan bahas di segmen timeline karena CBC ini akan jelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi atas peluang dari setiap tim pada slide foto yang akan CBC tampilkan untuk dapat kita pelajari bersama dan menganalisa bersama ya sobat-sobat CBC. Dan kita ini harus bersikap seobjektif mungkin di dalam memberikan penilaian kepada performance para pemain dan jangan hanya berdasarkan asumsi dan juga perasaan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan first thing first ya. Again, Chelsea mau ingetin ibarat kita doa dulu sebelum makan, maka begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini supaya nantinya tidak kelupaan di akhir video, maka mohon bantuannya teman-teman klik tombol like di video ini karena tombol like dari teman-teman semua ini dapat secara tidak langsung itu membantu para fans Chelsea di luar sana ya teman-teman untuk dapat mengakses informasi yang legit dari video CBC ini dan supaya teman-teman kita yang di luar sana itu terhindar dari berita hoax yang bertebaran di mana-mana yang sudah kita ketahui mulai dari agent Osimhen yang dipecat, mulai dari rumor antara Krillek yaitu Baghdad Ekbali dengan Todd Boehly ya banyak hal ya. Jadi itu asupan-asupan informasi yang di luar sana itu belum tentu legit dan CBC dengan eh, sumber-sumber terpercaya ya yang diyakini bisa memberikan informasi secara faktual ini dapat tersampaikan kepada teman-teman dan sobat-sobat fans Chelsea lainnya di luar sana ya. Dan tentu yang belum subscribe, yuk dibantu subscribe ya teman-teman karena subscribe dan like itu gratis. Dan CBC juga mengucapkan terima kasih buat sobat-sobat CBC yang selalu hadir hari demi hari untuk meninggalkan komentar dengan menyebut saya hadir Bang dari berbagai negara, ada dari Malaysia, Singapura, Jepang, Taiwan ya, Kamboja, Timur Leste, Amerika, bahkan Brunei ya itu juga hadir untuk menonton channel CBC ini ya. Dan tentu juga tidak ketinggalan dari Nusantara, dari
Bali, ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, dan tentu saja dari Pulau Jawa. CBC tidak bisa menyebutkan satu persatu ya teman-teman. Yang penting CBC sudah mewakili dari semua provinsi dan teman-teman juga dapat meninggalkan kolom komentar dari mana berasal sehingga CBC dapat titip pesan salam kepada para fans Chelsea di sana. Oke, kalian semua luar biasa teman-teman. Terima kasih buat eh, support dari teman-teman semua sehingga channel CBC ini dapat terus berlanjut dan memasuki ke episode ke-51. Keep on komentar guys. Sebisa mungkin CBC akan memberikan jawaban dari komentar ataupun pertanyaan atau pernyataan dari sobat-sobat CBC semua. Dan CBC tentu mendoakan buat teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, sebelum kita masuk ke timeline, kita bahas dulu line up ya yang diturunkan oleh Enzo Maresca. Yang CBC itu hanya miss satu pemain saja ya, di mana dari 10 pemain itu sesuai 100% prediksi sesuai dengan dari Enzo Maresca. Di bench pun itu kita lihat pemain ini tidak ada yaitu Enzo Fernandez ya. Dan Maresca menjawab eh, di Sky Sport bahwa Enzo Fernandez dan Dewsbury Hall ini tidak ikut ke Vitality Sport di stadion dari Bournemouth karena mereka berdua itu sedang sakit dan tidak enak badan ya. Jika ditanya apakah kepada CBC apakah Enzo ini bila tidak sakit itu akan diturunkan? Tentu saja jawaban dari CBC itu adalah absolutely yes ya. Tentu saja akan menempati posisi nomor 8 yang seperti CBC prediksikan. Aduh, ya di sini kita bisa lihat posisi kiper itu Sanchez dan di right back Axel Disasi ex predicted ya. Nah ini yang CBC nggak habis pikir ya. Fofana yang terbiasa di central center defender, Colwill ya. Kenapa sekarang itu ditempatkan di left central defender ya, sedangkan Fofana yang di central right central defender biasanya itu karena ada Disasi di situ dia digeser ke central defender ya teman-teman. Kemudian masalah defender ini kita nanti akan bahas. Di midfielder itu ada Caicedo, Viega, dan Cucurella. Di attacking mid ada Palmer. Di winger kiri itu ada Neto. Dan di winger kanan ada Madueke. Dan strikernya Jackson. Aduh, apa-apaan nih ya? Gak paham ya. Apakah karena ini Enzo dan Dewsbury Hall ini cedera, sakit? Bukan cedera ya, tapi sakit ya. Jadi Cucurella ini masuk menggantikannya. Is it a joke, man? Karena Cucurella ini dipaksakan di nomor 8. Sedangkan di tim kita itu memiliki Felix dan Kungku yang secara naturalnya itu adalah posisi mereka gitu loh. Bahkan ada nggak cocok dengan dua Cukumeka itu ada di situ. Kasede itu juga bisa di situ. Kenapa maksa Cucurella itu jadi nomor 8? Oke, nanti kita akan bahas ya. Sekarang kita masuk ke segmen timeline. Di menit ke-17, counter attack cepat dari Bournemouth terjadi dari salah antisipasi bola oleh Viega saat menerima triangle passing dari Neto, Cucurella, dan juga Viega. Sehingga dari sisi kiri serangan balik itu berhasil dibangun oleh Bournemouth hingga ke sisi tengah dan melakukan transisi umpan terobosan itu gagal diantisipasi di Sasi yang bermain sangat buruk malam ini sehingga bola itu dapat lolos dan berakhir dengan syuting yang lemah dari Tavernier sehingga dapat dengan mudah diantisipasi oleh Sanchez. Oke, di menit ke-21 ya, Jackson berusaha menggiring bola dari sisi kiri dan Palmer itu terlihat sudah mengangkat tangan ya. Kemudian Jackson ini teman-teman terus melanjutkan solorannya hingga 5 detik ya CBC hitung. Dia terlalu lama
memegang bola sehingga pada akhirnya kerebut. Padahal di situ dia bisa memberikan umpan terobosan ke Neto ya di sebelah kiri. Bad decision ya Jackson di menit ke-22. Oh my God, Disasi. Sundulan terobosan dari Tavernier itu berhasil mengecoh Disasi dari awalnya yang dekat dengan bola karena dia itu berharap Fofana itu yang maju untuk melakukan pressing. Jadi dia itu sengaja membiarkan ya. What? Jadi dibiarkan gitu aja ya, hingga pada akhirnya itu mereka berhasil mengirimkan umpan ke Evan Nilsson ya. Namun berhasil diantisipasi oleh Colwill, tapi tidak sempurna sehingga bola itu jatuh ke kaki Clifford dan berhasil di-shooting. Namun Sanchez lagi-lagi tampil gemilang dan berhasil menepis shooting dari Clifford. Oke, di menit ke-28 ya berawal dari passing di Sasi kepada Palmer dan satu sentuhan Palmer itu berhasil diteruskan ke Madueke dan 8 detik Madueke ini memegang bola hingga mengoper ke Jackson dan kita semua tahu lah ya kualitas Jackson bisa bila di posisi seperti ini ya seperti 60% itu kalau tidak melebar itu akan kena kiper ya. Karena hal ini sudah CBC jelaskan di episode Jackson melawan Solanke yang kemarin ya, teman-teman. Next, menit ke-33 serangan yang dibangun oleh Colwill di sisi sebelah kiri itu berhasil memberikan umpan manis kepada Jackson dan lagi-lagi syutingnya itu diblok karena syutingnya itu terlalu dekat dengan jangkauan Travers sang kiper Bournemouth. Di menit ke-35 berawal dari back pass gagal dari Fofana mengakibatkan Sanchez harus membuat pelanggaran karena berbenturan dengan Evan Nilsson ya. Sehingga berakibat penalti. Inilah yang CBC awalnya bilang itu yang dia biasanya ya yang menempati posisi eh, sentral ya dari center defender itu adalah Colwill. Tapi ini kok malah Fofana yang ditempatkan di situ karena dia tidak akan terbiasa gitu ya. Sedangkan Fofana ini terlebih biasa dia bermain di right central defender. Jadi please lah. Ini kita demi konyol ya, demi mengakomodasi Disasi, kita rela harus merubah posisi komposisi di belakang. Di mana Colwill itu digeser ke left center back. Nggak masuk akal. Makanya yang kita lihat itu berantakan banget ya. Karena selain tidak terbiasa, posisinya tidak natural ada di situ dan butuh adaptasi lagi. Makanya babak pertama itu benar-benar terburuk pada saat melawan Manchester City pun itu tidak seburuk ini loh, ya. Makanya orang-orang bilang ini karena Enzo karena dia tidak bisa bermain bertahan seperti ini. Sekarang Enzo nggak ada. Lihat seperti apa. Ya, jadi kita tidak bisa mengkategorikan Enzo atau siapa Caicedo atau siapapun itu ya. Karena kita bisa lihat Enzo pun nggak main itu tetap berantakan. Karena memang eksperimen yang dilakukan bukan eksperimen ya. Pakemnya tetap sama, tapi penempatan pemain-pemainnya itu yang berbeda. Masa Cucurella itu dipasang di nomor 8. Masa yang sudah solid itu Fofana di right center back itu ditarik ke central center back. Kemudian Colwill yang sudah valid, sudah solid di central center defender, malah digeser ke left central defender. Ya makanya berantakan gitu loh. Ya, untung saja ini Sanchez itu tampil gemilang pada hari ini sehingga dia berhasil menepis selain penalti juga beberapa kali ya serangan dari Bournemouth. Dan penalti dari Evan Nilsson ini dapat langsung dibaca ya. Jadi sepertinya dari Sanchez ini sudah mempelajari di kemana arah bola itu akan ditendang oleh Evan Nilsson ya. Sehingga skor saat turun minum di babak pertama menjadi 0-0. Oke, di babak kedua Sancho langsung masuk menggantikan Neto.
Di menit ke-51, serangan dibangun oleh Bournemouth dari sisi sebelah kiri dan berhasil mengeksploitasi sisi sebelah kanan dari Chelsea. Ya, di mana CBC sudah mengingatkan di saat bermain dengan Disasi saat melawan Hazard ya, dan kembali terjadi. Kita bisa lihat Disasi itu fokusnya sama bola ya, tidak melihat atau mengawal pergerakan dari Trevorin dari sisi sayap sebelah kiri. Sehingga dia ini keteteran, ketinggalan jauh, bahkan Caicedo pun itu tertinggal. Dan di saat Fofana itu berusaha meredam, namun dapat dilewati sehingga Clifford ini berhasil lolos dari dan Colwill pun itu telat menutup sehingga berhasil di shooting. Namun thanks God, Sanchez lagi-lagi melakukan penyelamatan yang cemerlang sehingga tidak terjadi gol. Kemudian di menit ke-55 ya, umpan dari Renato Vega ini berhasil dikejar oleh Nicholas Jackson ya. Jackson itu coba membuka peluang melalui Sancho dan Sancho itu berhasil uh, mengolahnya melalui skill individunya untuk menggocek lawan dan dapat memberikan passing kepada Jackson ya, dan Jackson sudah dalam posisi dia dapat melakukan syuting dan lagi-lagi melebar ya. Doesn't make sense, man. Ya. Jadi kalau kita analoginya, kita kasihlah Cristiano Ronaldo di sebelah kiri, di sebelah kanan kita kasih Messi ya. Strikernya Nicholas Jackson. Mau sebagus apapun umpan yang dikasih, kalau strikernya semacam Nicholas Jackson ini selalu membuang peluang emas, sama aja tim tidak akan kemana-mana ya. Even though itu ada Messi, ada Mbappe, ada Cristiano Ronaldo, tapi kita tetap memasang strikernya itu Nicholas Jackson. Ya, kita nggak tahu ya pola pemikirannya dari Enzo Maresca ini seperti apa ya. Karena ini sudah memasuki match keempat. eh kemudian kita tahu di saat pertandingan melawan di conference Cup Jackson juga turun loh. Jadi udah 5 pertandingan ya. It's enough for him we give chance for him. Jadi saatnya CBC berharap itu dapat diturunkan adalah Nkunku ke depannya ya, teman-teman. Oke, next di menit ke-58 ya. Palmer itu berhasil merebut bola dan membangun serangan balik melalui Madueke dan kita bisa hitung dari detik 46 sampai detik 59 ya, sehingga total 9 detik ya. 9 detik dan tentu saja berujung di tackling dan another waste of chance dari Madueke. Inilah. Ya. Jangan satu performance dia membuat hat-trick dan kita sudah menyanjung-nyanjung tinggi Lord of Noni, Lord of Madueke. Come on, man. Itu tidak lebih, tidak kurang adalah Palmer yang memberikan umpan-umpan sangat matang dan emas. Kita belum aja lihat Mudryk dikasih umpan seperti itu. Atau Neto, Sancho dikasih umpan seperti itu. Siapa tahu mereka bisa meng-create umpan-umpan seperti itu bisa menciptakan lebih banyak 5 gol gitu ya. Jadi kita sudah tahu nih kualitas dari Madueke bukan balik ke setelan pabrik ya, tapi memang ya seperti itu kualitasnya ya. Selain egois, dia juga uh, teknikal dari syutingnya juga tidak terlalu bagus, sering membentur kiper saat syuting. Jadi kita berharapkan ada pilihan-pilihan lain di winger kanan. Jadi itu sebaiknya Enzo Maresca harus memikirkan ulang ya. Oke, next di menit ke-61 ya. Tosin masuk menggantikan Disasi. Akhirnya kemudian Joe Felix itu menggantikan Noni Madueke ya. Akhirnya ya, doa terkabul di menit ke-61 ya.
Ini bapuk, dua-duanya nih bapuk. Kisasi sama Madueke ya. Hancur-hancuran ya teman-teman. Kemudian di menit ke-79 Jackson. Akhirnya meskipun terlambat ya. Udah tinggal 10 menit lagi loh. Ngkungku itu baru masuk menggantikan Jackson bermain. Aduh. Enzo Maresca, Enzo Maresca. Kemudian di menit ke-84 Felix berusaha melewati dua pemain, namun karena Bournemouth ini bermain low block, maka hanya butuh 2 detik saja, itu Felix sudah langsung dikawal oleh 4 pemain dari Bournemouth ya. Padahal di sini kita bisa lihat posisi Cucurella itu sudah kosong di tengah. Next, di menit ke-85, berawal dari Colwill yang memberikan passing kepada Sancho, dan Sancho berhasil memberikan umpan kepada Nkunku di dalam kotak penalti, dan dengan eh, keketatan dari para pemain Bournemouth di sekitarnya dia itu dikawal sampai ada 3 pemain, 4 sampai pada saat dia syuting. Namun dia itu tetap masih berhasil dan lolos menceploskan gol ke gawang Bournemouth sehingga menjadi 0-1 untuk Chelsea. Ya, tipe gol dari Nkunku ini seperti halnya yang CBC bisa ingat Erling Haaland ya saat melawan Chelsea di match pertama lalu, luar biasa Nkunku ya. Pada saat itu kita tahu Erling Haaland dikawal oleh Cucurella dan juga Colwill, tapi tetap bisa lolos dan mencetak gol. Ini 3 pemain loh. Ya, Nkunku bisa dengan tenang dia berbalik badan, dia bisa melakukan skill individu melewati 2 pemain sampai 3 pemain, hingga pada saat di shooting pemain keempat itu coba untuk memblocking tapi tidak berhasil. Wow, luar biasa Nkunku ya. Sanchez, excellent job Sanchez, Nkunku dan juga Jadon Sancho. Wow, kalau kita bisa tarik kembali, apakah Jackson bisa mencetak gol seperti Nkunku pada saat itu? CBC bilang nope, 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 nope. Nah, it won't be happen ya. Kita semua tahu kualitas dari Nicholas Jackson ya. Dan buat yang kelewatan video CBC kemarin ya, buat perbandingan Jackson lawan Solanke, kita akan cek perbandingan Jackson dengan Kunku ya. Maka di sini akan CBC coba berikan player comparison di Premier League antara Jackson dan Kunku. Bisa kita lihat langsung the big chance score Jackson 13, Kunku cuma 3. Ya. Big chance miss, peluang besar yang dilewatkan 26 Jackson, 26. Sedangkan Kunku hanya 3 di musim lalu. Sedangkan di musim ini big chance score 2, sedangkan Kunku cuma 1, dan big chance miss dari Jackson itu 2, sedangkan Kunku itu masih 0. Kesempatan emas yang terbuang. Jadi menurut CBC ya untuk saat ini teman-teman, eh dan seterusnya, CBC itu berharap Maresca ini dapat membuka mata dan melihat performance dari para tiap individual ini dan kapasitasnya bagaimana ya. Seperti Nkunku, kemudian Sancho, ya, dibandingkan dengan Madueke, uh, coba Nkunku dibandingkan dengan Jackson, kemudian Neto ini diberikan kesempatan dengan berkombinasi dengan Felix di sebelah kiri, attacking mid-nya ditaruh Felix ya. Karena kita bisa lihat ya, perubahan permainan itu langsung terjadi saat Madueke ini ditarik, sehingga Palmer itu lebih bermain di winger sebelah kanan. Sedangkan Felix itu ada di sentral, di mana dia itu lebih memberikan suplai bola ke sisi kiri, yang akhirnya Sancho itu dapat memanfaatkannya dan membuka peluang ke Nkunku. Jadi betul-betul kerasa ya, sebelum Kungku dan Felix itu kita masuk, kita itu really stuck guys ya. Dan Palmer itu dapat diredam. Makanya CBC bilang daripada kita menurunkan Cucurella sebagai nomor 8, kenapa tidak menurunkan Felix dan Kungku sebagai striker ya. Dan semua itu akhirnya terjawab di match ini ya. CBC berharap tidak ada lagi
kesalahan penempatan posisi pemain seperti yang kita lihat kali ini. Dan Enzo Maresca tentunya eh, harus dapat terus belajar dalam melihat penempatan para pemain ini sesuai kapasitasnya. Dan jangan bikin shock dari para fans termasuk CBC ini pada saat melihat formasi tadi malam ya, yang menempatkan player role-nya itu, yang mindsetnya itu bertahan di midfielder, sehingga tiga kita sudah punya 3 sampai 1 kiper. Jadi total pemain fokus bertahan itu adalah 7 dan penyerang tersisa itu 4 ya. Kita dapat lihat ini tidak efektif dan terbukti bahwa pada saat Cole Palmer itu ditutup dan di lock ya, maka habis sudah supply dan jembatan transisi antar lini kita ini. Maka CBC heran kita ini punya kualitas pemain seperti Felix, kenapa malah tidak menempatkan malah menempatkan Cucurella di posisi tersebut ya. Oke, CBC berharap dari Enzo Maresca ini dapat belajar menempatkan pemain yang dengan baik dan efisien ya, sehingga distribusi bola ke sayap kiri itu dapat lebih berjalan lagi dan tidak menjadi kartu mati yang seperti yang sudah-sudah kita CBC sampaikan, di mana itu tempatkan Moneto, Mudryk, bahkan Sancho. Kalau attacking midfielder kita itu Palmer ya, maaf bukan merendahkan Cole Palmer ya, tapi memang Palmer itu beroperasi cenderungnya itu bergerak di winger sebelah kanan gitu loh teman-teman. Yang mengakibatkan di sayap kiri kita itu menjadi kartu mati. Karena di situ itu kita lihat tadi itu Cucurella. Di match-match sebelumnya itu Enzo Fernandez yang bermain semua sedikit bertahan. Jadi itu tidak akan berjalan. Siapapun yang ditempatkan di winger kiri tidak akan berjalan. Kalau yang ditempatkan attacking itu cuma satu, yaitu Palmer. That's why CBC berharap ditempatkan attacking mid-nya itu ada dua, yaitu Felix dan juga Cole Palmer ya. Oke, next match kita itu akan bertandang ke West Ham pada tanggal 21 September hari Sabtu jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi stay tune di channel CBC ini untuk nantinya kita akan mendapatkan preview match tersebut ya teman-teman. Oke, that's all di episode ke-51 kali ini. Thank you for watching. Don't forget to support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Thank you so much for support. Have a nice day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.